Nah, kalau dasar aja tidak dipenuhi, maka otomatis akan menjadi dasar itu menjadi pondasi ya. Kalau bangun rumah sebagai pondasi, kalau dasarnya nggak kuat, nggak ada, gimana rumah itu mau berdiri kan gitu. Intinya gitu. Nah, pentingnya lagi adalah sebagai sumber utama energi. Ya, di sini kira-kira lah sekitar 17 kilojoule per gram karbohidratnya maksudnya. Nah, dari sini Anda bisa menghitung kira-kira. Nah, Anda itu kerjaan tiap hari apa? Nah, kalau kerjaannya cuma eh, misalkan jadi digital marketing, kan bahasa sekarang itu bahasa Gen Z itu kan, I'm digital marketing, I'm working at digital marketing atau I'm influencer gitu kan. Jadi dia hanya di depan komputer gitu kan atau smartphone gitu kan dengan menggunakan platform mereka gitu loh. Nah, otomatis energi yang dikeluarkan tuh juga nggak sebanyak mereka yang ada di luar, yang kayak kuli, petani, dan sebagainya. Oleh karena itu, mungkin karbohidratnya yang dikonsumsi Anda harusnya juga nggak sebanyak yang mereka yang ada di luar sana atau kerjaan. Kan gitu logikanya kan. Nah, itu disebut dengan kalori intake, gitu ya. Kalori intake artinya kalori total energi, ya kan? Total energi ya. Nah, itu. Nah, kemudian pentingnya berikutnya terkait dengan pangan adalah dia memberikan rasa manis. Ya, karbohidrat itu memberikan rasa manis. Nah, sesuai dengan sunnah Rasul ya, nah, kita disuruh mengunyah 32 atau 36 kali agar gulanya bisa keluar sehingga ditandai dengan rasa manis gitu ya. Nah, pemberi rasa manis ini kaitannya bukan berarti adanya gula ya. Nah, kemudian berikutnya ada prekursor aroma dan warna. Ini kaitannya dengan reaksi pencoklatan atau Maillard browning. Nah, ini akan kita bahas setelah UTS. Nah, kenapa penting? Nah, karena memang kalau karbohidrat ini nantinya akan ketika bereaksi dengan, ya, ketika memasak, mestinya ada reaksi kan. Memasak itu kan sebanyak proses. Anda mencampurkan tepung yang kaya protein, terus ditambah apa gitu yang karbohidrat katakanlah telur dari ada lemaknya dan sebagainya nanti mereka akan bereaksi terus nanti ada timbul bau yang enak misalkan Anda bikin donat katakanlah ya donat dari kentang gitu ya dari tepungnya kentang jadi karbohidratnya tinggi kemudian proteinnya dari telur lemaknya dari mentega mungkin nah itu kan akan menghasilkan paduan rasa dan aroma yang khas gitu ya nah kemudian nah, ini untuk manusia yang 1 sampai 4 itu. Ah, kemudian yang berikutnya, mikroba itu juga penting. Nah, mikroba juga butuh ya namanya nutrien karbohidrat karena sebagai sumber energi dalam proses fermentasi. Nah, inilah yang akan nanti dipakai oleh industri untuk menginovasi makanan. Ya, contohnya pembuatan yogurt, kefir, dan juga beberapa daging terfermentasi. Karena kenapa harus ada fermentasi? Karena ada beberapa orang yang mungkin alergi dengan mengonsumsi bahan pangan tanpa diolah dulu. Nah, contohnya ada laktosa intoleran, ya kan? Jadi kalau dia minum susu cair itu biasa, maka dia akan kena diare atau beruntusan itu bisa jadi. Maka beberapa gula atau proteinnya ada, mungkin protein yang menyebabkan dia jadi intoleran atau gulanya. Maka gulanya atau protein itu diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, dengan proses proses fermentasi dengan mengandalkan mikroba. Nah, itu nantinya akan apa ya istilahnya mempermudah orang untuk bisa makan tanpa harus mendapatkan efek samping alergi. Sebab uh, ada beberapa senyawa yang penting yang harus kita dapatkan dari makanan fermentasi. Ya, dan mikroba untuk menjalankan proses fermentasi dia butuh energi. Energinya dari mana ya karbohidrat ini, gitu ya. Nah, terkait dengan proses fermentasi ini menjadi salah satu teknologi atau cara ya untuk istilahnya menuju ketahanan pangan. Ya, karena ketahanan pangan itu salah satunya adalah diverifikasi bahan pangan. Artinya dia mencoba mengolah bahan pangan menjadi makanan yang jauh lebih variatif. Sehingga orang-orang nanti akan jauh lebih suka makan itu.
Ya, jadi makanannya nggak monoton, nasi ya cuma nasi toh enggak, mungkin diubah menjadi yang lain gitu. Nah itu. Nah kemudian terkait dengan industri lagi ada penyedia struktur dan tekstur pada produk makanan. Nah ini kaitannya dengan macam-macam bahan pangan, macam-macam makanan. Nah ini karbohidrat itu memberikan struktur dan tekstur yang khas. Contohnya roti. Roti itu kan pengen dapat yang fluffy itu bagaimana? Kalau Anda membuat roti yang fluffy, tentunya nilainya lebih mahal daripada roti yang biasa, kan gitu. Puding, jelly itu kan kok bisa kenyalnya tahan lama itu ada apa? Nah, harus ditambahkan apa? Nah, ini karbohidrat juga memainkan peran penting dalam struktur dan tekstur dari produk makanan yang nantinya dimanfaatkan oleh yang namanya industri pangan. Nah, mungkin ini sudah diberikan di biokimia, tapi akan saya refresh dulu bahwasanya karbohidrat itu adalah polisakarida dari aldehid dan keton. Jadi ada polisakarida. Jadi kalau polisakarida berarti dia polimer. Polimer dari gula. Gula aldehid itu adalah gula aldosa, keton itu adalah gula keton. Nah, aldosa itu contohnya ada galaktosa, glukosa. Kalau ketosa itu ada glukosa. Tetapi nanti atau kalau nggak salah setelah UTS, saya akan memberikan pandangan yang lebih luas bahwasanya kalau di biokimia kan cuma dibahas glukosa, galaktosa, fruktosa, manosa, gitu. Tetapi monosakarida dari aldosa dan ketosa itu tidak hanya terbatas itu, ada lagi yang lebih banyak, ya. Seperti halnya mungkin tetrosa atau apa yang lainnya. Nah itu eh kalian harus 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 bisa tahu gitu. Jadi jangan cuma sebatas glukosa, galaktosa. Ya. Nah itu kan insight-nya sangat sangat sempit gitu ya. Nah kemudian nomenklaturnya biasalah karbohidrat dari kata karbo itu kan C, hidrat itu H2O. Maka dia punya rumus empiris CH2O. Ya, C-nya karbon, H2O-nya hidrat. N itu ya berapa panjangnya kan gitu. Kan dia kan monomer gitu kan. Dia kan polimer. Jadi N-nya itu berapa ya? Terserah dia gitu, tergantung polisakarid. Nah, ini juga mungkin sudah dijelaskan di biokimia bahwasanya karbohidrat itu in general mas dibagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga, yaitu ada kita sebut dengan mono, ini adalah monomernya. Kemudian ini oligosakarida itu kan jenis yang lebih besar dari monomernya. Mungkin tersusun dari minimal 2 hingga 10 monomer atau monosakarida. Nah, kemudian terakhir adalah polisakarida yang paling gede, paling besar. Nah, monosakarida kalau kalian tahu lah. Nah, ini maksud saya ini. Monosakarida itu kan kalau dulu di biokimia kan seperti ini toh. Nah, ada C6. Nah, C6 1 2 3 4 5. Nah, ini 6 kan. Ini aldehid, sorry. Ini OH, 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 OH. Mungkin ini OH juga, ini H2. Sorry, H, H, H. Nah, ini kalau ini kan C-nya 6, kita sebut dengan heksosa. Nah, ini yang ada di dalamnya adalah glukosa, galaktosa, manosa, gitu kan. Nah, ada juga yang C-nya 5. Nah, ini kita sebut dengan gula pentosa. Nah, ini ada fruktosa, ini biasa. Nah, ini yang saya maksud. Nah, N-nya itu, C-nya ini tuh tidak terbatas 5 sampai 6. Tapi ini ada 3, ada triosa. Kalau N-nya 4 misalkan, nah, ini kita sebut dengan tetrosa dan sebagainya. Gitu ya. Jadi monosakarida itu tidak hanya terpacu pada C6 yaitu glukosa, fruktosa, mangsa dan glukosa dan yang lainnya. Tapi sebenarnya banyak. Gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada aldosa, ada ketosa ini berdasarkan gugus fungsinya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian olisakarida itu tersusun dari monosakarida minimal dua membentuk ikatan glikosidik. Maka kalau ada dua, maka disebut disakarida, tiga trisakarida, ya, empat tetrasakarida, lima pentasakarida, dan seterusnya. Ya. Nah, contohnya ya, Anda udah paham lah ada sukrosa, maltosa, laktosa, gitu kan.
dan sebagainya. Kalau polisakarida, di sini ada homo, ada hetero. Homo itu artinya polisakarida kan ternyata dari monosakarida panjang tuh lebih dari 10 katakanlah. Nah itu homo polisakarida itu berarti penyusun monomernya itu sama. Misalkan polisakarida, homopolisakarida, jadi glukosa berarti tersusun dari 20 glukosa, semuanya glukosa. Tapi kalau hetero mungkin bisa mix, ada glukosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, fruktosa dan sebagainya. Gitu ya, itu disebut dengan heteropolis. Nah, tentunya juga nanti isinya beda-beda. Homopolisakarida itu contohnya seperti pati, ya. Kemudian kalau ada selulus, ya. Kemudian kalau heteropolisarid itu keratin, keratin atau chitin, oh, chitin ya. Chitin itu kayak di cangkang, cangkang kepiting atau cangkang udang itu adalah chitin. Ya, nah itu saya rasa ini nggak masalah. Nah ini lebih detailnya. Nah ini saya rasa nggak masalah ya. Aldosa dan fruktosa. Nah ini eh, kira-kira ada yang tahu nggak ini struktur apa namanya? Ini struktur apa? Ada yang tahu? Struktur apa? Masa nggak tahu? Ini kan monosakarida dalam rantai terbuka loh. Nah, rantai terbuka ini kita sebut dengan proyeksi Fisher. Nah, ini adalah proyeksi Fisher itu adalah cara gimana dia bisa menggambarkan struktur grup monosakarida dengan mudah. Ya, nek, 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 yang nggak ngerti cuma taunya ini toh proyeksi Fisher. Tetapi kenyataannya itu di alam tuh monosakarida itu strukturnya nggak kayak gini. Ini hanya untuk bisa menggambarkan agar kita lebih paham aja. Mana aldosa, mana ketosa, kemudian mana yang disebut dengan D-glukosa dan L-glukosa. Itu beda. Ya. Nah, dengan menggambarkan ini kan jauh lebih mudah. Nah, itu. Nah, tetapi, nah ini ya, jadi lebih mudah cara menggambarkan. Ya. Oke. Nah, tetapi kenyataannya di alam itu monosakarida itu bentuknya adalah cincin atau bulat ya atau ring bentuknya. Jadi bukan yang namanya terbentuk terbuka gitu. Ya, ada yang terbuka gitu tapi jumlahnya kecil. Ya, maka kalau saya lebih suka menerangkannya ke yang bentuknya cincin. Karena kita harus menyesuaikan apa yang ada di alam. Gitu ya. Nah, maka kalau pembentukan cincin, kalau dari gula aldosa, maka ada hemiasetal, itu gugus yang penting. Kemudian ada yang dari ketosa itu hemiketal. Nah, ini misalnya di organik kalian sudah mendapatkannya. Nah, maka kalau di textbook kalian tuh akan banyak sekali menemukan struktur monosakarida itu dalam bentuk seperti ini. Ini adalah struktur cincinnya, ya. Seperti halnya C6 ya ada glukosa gitu. Nah, dia akan membentuk C6 yang kita sebut dengan piranosa, ya. Ini paling umum ada, paling banyak sekali ada. Atau yang membentuk cincin 5. Nah, di sini contohnya deglukofuranosa. Nah, ini dia akan disebut dengan furanosa. Artinya dari glukosa itu bisa membentuk cincin 6 dan juga bisa membentuk cincin 5. Jadi terserah dia, ya, terserah alamnya. Nah, kalau membentuk cincin 6 kita sebut dengan piranosa. Dan yang kalau membentuk cincin 5 itu disebut dengan furanosa. Nah, di alam paling banyak itu yang bentuknya cincin 6 ini, ya, yaitu piranosa ini. Maka jangan heran nanti saya hanya menggambarkan bentuk cincinnya karena itu yang lebih benar gitu. Nah, lebih benar daripada proyeksi Fisher. Nah, apalagi praktikum menerangkan dengan menggunakan proyeksi Fisher. Aldehid, aldosa itu gula bereduksi, ketosa bukan. Padahal ketosa itu juga gula bereduksi. Karena apa? Kalau kita menerangkan dengan menggunakan proyeksi Fisher, kita tuh nggak tahu sebenarnya kenapa fruktosa itu gula bereduksi. Itu.
Nah, gula Predix itu karena dia mempunyai gugus hemiketal atau hemiacetal. Nah, taunya itu hemiacetal hemiketal itu kalau kita menggambarkan dalam bentuk cincin, ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak ya nggak tahu ya. Kalau saya menerangkannya kayak gitu sih. Nah, itu beda orang beda gitu. Kita kita hargai itu. Tapi di sini Anda ikut kimia bahan pangan, nah saya berusaha untuk meluruskan. Ya, nah ada juga yang struktur yang jauh lebih stabil. Nah itu kalau tadi monosakarida atau gula itu dalam bentuk proyeksi Fischer dan cincin yang lebih 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 banyak di alam itu yang cincin, terutama cincin enam. Tetapi yang paling stabil apa? Nah, yang paling stabil adalah ada bentuk yang namanya kursi dan perahu. Nah, kursi dan perahu ini adalah struktur yang paling sangat-sangat stabil dimiliki oleh gula, terutama yang boot ini. Tapi kalau kita menggambarkan ini detail seperti ini, Anda mesti bingung. Saya pun juga bingung. Nah, tapi dari sini saya ingin memberikan penjelasan tambahan, barangkali di biokimia belum dapat, bahwasannya inilah struktur yang paling disukai oleh gula atau monosakarit. Nah, oleh karena itu textbook biasanya kalau amilum itu dan sebagainya itu mesti strukturnya seperti ini, ya kan? Karena itu yang struktur yang lebih benar itu yang lebih stabil itu di alam itu. Ya, tidak ada yang lain lagi. Ya. Nah, ini contoh monosakarida. Nah, tadi sudah kita spill bahwa ini adalah aldosa karena punya gugus aldehid. Nah, ini kalau cincinnya seperti ini, kemudian ini ada tadi ketosa juga. Nah, ini monosakarida itu tidak hanya terbatas aldosa ketosa, tetapi ada juga yang namanya asam karboksilatnya. Jadi aldehidnya mengalami apa mengalami mengalami oksidasi ya dengan menambah gugus O-nya gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi suatu asam monosakarida. Contohnya kalau glukona jadi asam glukomat gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang paling unik gugus aldehidnya itu berubah menjadi alkohol. Ini mengalami reduksi. Ini kita sebut dengan gula alkohol. Nah, ini menarik nih gula alkohol. Ya, contohnya tidak ada xilitol, sorbitol. Jadi namanya bukan glukosa lagi, tapi akhirannya pakai ol ya. Ya. Nah itu. Nah apa menariknya gula alkohol ini adalah, nah ini gula alkohol ini adalah gula yang tidak yang mempunyai gugus alkohol. Jadi gugus aldehidnya itu sudah berubah menjadi gugus alkohol adanya reaksi reduksi. Nah, oleh karena itu gula alkohol itu menjadi salah satu produk yang sangat-sangat dikembangkan atau perusahaan itu sangat suka mengembangkan gula alkohol. Karena dengan mereduksi glukosa atau aldosa, nah itu dia akan menghasilkan suatu gula alkohol. Apa manfaatnya? Nah, pertama, kalorinya itu nilainya rendah. Oleh karena itu, gula alkohol itu dipakai untuk gula diet. Ya, nah, berikutnya ini contohnya adalah kalau kalian lihat, kalian kalau mau tahu gula alkohol di mana, kalian beli aja gula-gula untuk orang diabetes. Ya, seperti kenapa disebutnya diabetasol. Nah, solnya itu dari gula alkohol. Karena orang diabetes itu harus yang namanya rendah sekali minum glukosa. Karena dia akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah karena glukosa ini tidak mampu masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, untuk mendapatkan energi, maka dia butuh yang namanya pengganti gulanya, gula alkohol ini. Makanya kalau kalian beli gula untuk orang diabetes, contohnya diabetasol, coba lihat di bagian belakang. Itu nggak ada glukosa dan sebagainya. Tapi dia adanya all sorbitol, maltitol, dan sebagainya. Nah, itu gula alkohol. Ya, dia masih bisa memberikan kalori atau energi, tetapi dia tidak meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Poinnya di situ. Karena dia bukan glukosa lagi. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah humektan. Nah, kemarin kita bahas humektan adalah salah satu materi atau zat
yang digunakan untuk menurunkan nilai aktivitas water daripada si bahan pangan kita agar mencegah terjadi pembusukan atau kerusakan bahan pangan oleh mikroba terutama. Nah, ini sebagai pengawet alami ya, gula alkohol ini. Nah, kemudian dia bisa melindungi protein. Nah, karena protein itu sangat rentan sekali dengan adanya reaksi hidrolisis. Nah, kalau bahan makanan itu banyak mengandung air, maka air itu bisa merusak protein. Sehingga dengan hadirnya gula alkohol, maka air itu akan terserap oleh gula alkohol. Gitu ya. Sehingga proteinnya akan utuh. Gitu. Ini adalah salah satu teknologi yang dikembangkan oleh para istilahnya stakeholders ya, terutama di bidang pangan untuk meningkatkan nilai makronutrien dari pangan, terutama protein. Intinya menjaga aja, karena protein itu sangat sensitif, memang sangat sensitif terhadap kerusakan. Gitu. Ya, karena apa? Di situ ada banyak asam amino. Asam amino kan C-nya viral. Kalau C viral itu sangat-sangat rentan sekali rusak terhadap paparan sinar matahari dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian gula alkohol. Nah, gula alkohol itu aman-aman dalam artian dalam proses pengolahannya. Non-browning. Nah, non-browning adalah dia tidak bisa memicu reaksi Maillard browning atau pencoklatan. Artinya, Anda akan jauh lebih aman memasak atau menggunakan gula alkohol dalam komponen masakan kalian. Sebab warnanya nanti akan jauh lebih, istilahnya tidak bisa kosong, bukan tidak bisa kosong ya, mungkin tidak akan coklat, dan juga yang paling penting tidak akan bereaksi dengan protein atau asam amino membentuk beberapa molekul yang berbahaya untuk tubuh kita. Karena kalau myeloid browning itu nanti bisa memfasilitasi reaksi antara gula, yaitu glukosa, dengan asam amino tertentu, contohnya asparagin, nanti akan membentuk senyawa akrilamida. Nah, senyawa itulah yang memicu kanker, ya, pemicu kanker, ya, yang karsinogenik gitu. Nah, kalau gula alkohol itu tidak akan bereaksi dengan asam amino membentuk Ini kipasan uh, ya, cilik ini. ya gitu ya, tidak akan bereaksi dengan asam amino. Oke, gitu ya. Nah, itu menariknya gula alkohol. Nah, bagaimana gula alkohol bisa dihasilkan? Nah, ini secara alami memang dia sudah ada. Ya, sudah ada di bahan alam. Nah, sorbitol contohnya ini ditemukan di dalam beberapa buah-buahan seperti apel, pir, dan plum. Nah, oleh karena itu orang diabetes itu juga harus diet buah. Buahnya juga harus tertentu yang harus dimakan dan dalam jumlah yang mencukupi, tidak boleh berlebihan. Ya, dia itu ya kalau ya amit-amit kita jangan sampai kena diabetes. Ya, kalau udah kena diabetes itu ya, ya gimana ya? Ya nggak enak juga. Makanan harus benar-benar dijaga. Ya. Kemudian dari rekayasa bioteknologi itu bisa. Jadi dari reaksi mengandalkan reaksi dengan menggunakan mikroba contohnya atau dengan menggunakan rekayasa genetika itu bisa. Ya. Nah, ini nanti ada terjadi penataan ulang struktur. Jadi isomerisasi sebenarnya. Penataan ulang itu kan sebetulnya isomerisasi. Nah, maka dari itu kenapa kok kalian tuh dari dulu kimia organik dasar tuh dikenalkan reaksi isomerisasi, reduksi, oksidasi, itu bukan berarti tidak guna. Itu juga berguna untuk diterapkan di industri salah satunya, contohnya di industri pangan. Ya, kalau nggak ada reaksi itu, mereka nggak belajar itu, maka tidak akan tercipta yang namanya gula alkohol dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian akan, kalau industri harus mengambilnya dari buah-buahan, dari bahan alam, nah buah-buahan atau bahan alam itu sedikit cuma. Ya, artinya prosesnya akan tinggi, tapi nilai jualnya akan juga tinggi, gitu, karena memakan proses yang lama. Kemudian dari industri makanan, nah ini yang mengandalkan reaksi reduksi, ya. Jadi dia mereduksi maltosa menjadi maltitol. Nah, ini untuk formulasi makanan, jadi bahan tambahan pangan, ya. Nah, kenapa bahan tambahan pangan? Karena kalau jadi bahan utama makanan, yo remek ya, boncos, budget kita ini mahal ya gula alkohol itu, ya. Contohnya kalau kalian masak pakai dia gula Tropicana Slim gitu, wah, makanan Anda bisa menjadi kalau dijual mahal banget karena brandingnya, wow, kita pakai
gula alkohol, gula orang diabetes gitu. Wah, orang pasti pada suka. Oh, mau mau harga berapa ya terserah kita yang jual mesinnya mahal. Nah, ini fungsinya sebagai diet pengganti gula untuk orang diabetes, menyebabkan. Nah, kemudian ada softener pelembut. Nah, ini kalau yang industri roti itu biasanya menambahkan sedikit gula alkohol untuk bisa menciptakan tekstur yang lembut. Kemudian penghambat kristalisasi ini biasanya terjadi di es krim. Es krim itu adalah laktosa. Laktosa itu mudah sekali membentuk kristal sehingga memberikan tekstur yang tidak soft. Ya, Anda kalau makan es krim terus kan pengennya es krim itu kan lembut, nggak usah dikunyah, terus meleleh sendiri. Nah, tapi kalau ada tekstur gerindil-gerindil seperti pasir itu disebabkan atau dipicu karena adanya gula laktosa yang mengkristal. Ya, oleh karena itu untuk menghambat ini maka diperlukan tambahan bahan pangan yaitu gula alkohol. Nah, kemudian tiga, yang terakhir adalah meningkatkan karakteristik rehidrasi makanan. Nah, ini kaitannya dengan makanan yang pengennya konsistensinya tetap terjaga, artinya kekenyalannya terjaga. Maka butuh yang namanya gula alkohol, ya, untuk meningkatkan nilai ekonomi aja. Ya. Oke. Nah, kemudian nah itu tentang monosakarida. Nah, yang saya highlight adalah gula alkohol. Kalau seperti glukosa, manusa, itu tuh jarang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang sering kita pakai adalah disakarida. Disakarida itu contohnya seperti gula pasir yaitu sukrosa, maltosa itu gula yang ada di gandum, kemudian apa istilahnya ada susu, gula susu itu kita sebut dengan laktosa. Itu yang paling sering banyak kita temukan. Nah, maka dari itu kita pindah ke disakarida. Ya. Nah, disakarida itu terbentuk minimal dari terbentuk dari dua unit monosakarida. Nah, bisa sama ya, glukosa glukosa, galaktosa galaktosa, atau switch glukosa dengan galaktosa dan sebagainya. Nah, di sini paling umumnya itu yang bisa kita hari-hari ada yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ya. Nah, kita mulai dari table sugar atau sukrosa. Nah, table sugar itu adalah gula meja lah, gula yang selalu ada di dapur, ya. Yaitu kita sebut dengan table sugar. Sama juga dengan table salt. Nah, table salt bedanya sama salt itu beda. Kalau table salt itu kan garam yang ada di meja makan, artinya yang langsung bisa nanti dimakan atau diberikan ke bahan apa istilahnya makanan yang kita siap makan. Tapi kalau salt itu bisa jadi garam yang masih istilahnya masih raw, artinya belum dimurnikan. Kalau table salt itu sudah dimurnikan. Sama juga table sugar itu sudah dimurnikan, jadi warnanya lebih putih gitu katakanlah. Dan biasanya manisnya jauh lebih menonjol gitu, karena nggak ada pengontor yang lain gitu. Nah, seperti table salt juga sama. Nah, ya, kalau salt itu nanti beda lagi. Itu kayak garam krosok gitu ya. Garam krosok itu Gunting, gunting. Pada. garam krosok gitu ya. Nah, ini table sugar. Nah, ini banyak sekali ditemukan di alam gitu ya. Nah, banyak juga digunakan di makanan, kemudian fermentasi juga. Nah, fermentasi ini bakteri itu butuh yang namanya sukrosa, terutama glukosa sebenarnya. Karena sukrosa itu terdiri dari glukosa dengan fruktosa. Maka dia darinya yang glukosa. Nah, di sini, nah ini non reduksi kalian sudah paham. Nah, non reduksi itu maksudnya ini. Di sini itu nggak ada gugus hemiketal atau hemiasetal. Ya, jadi sudah nggak ada OH sama H gitu ya, karena ini bagian yang bisa mereduksi itu sebenarnya bagian sini gitu loh ya. Kalau kita menjelaskan dengan proyeksi Fisher, nah akan terjawab, akan membuat orang jadi akan berpikir, oh, fruktosa itu adalah non gula pereduksi atau gula non reduksi. Tapi kenyataannya di praktikum itu kalian tes ya positif. Ya positif ya, positif. Bahkan mungkin ada yang sampai mendebat, sampai kapan pun nggak akan positif. Loh, ya ora. Karena dia menjelaskannya dengan proyeksi Fisher, bukan dengan menggunakan apa struktur cincin gitu. Kalau kalian baca di buku petunjuk praktikum saya, itu kan ada struktur cincinnya. Nah, itu sebagai kuncinya sebenarnya. Ya, gitu. Nah, tapi yo, uh, mana salah. Tapi di sini kalian ikut kimia bahan sebenarnya tak lurusin, tak lurusin. Ya.
Jangan bilang siapa-siapa itu kan. Nanti enggak. Nah, kemudian yang menarik di table sugar ini, nah, itu dia mudah terhidrolisis. Ya, dengan menggunakan enzim atau dengan menggunakan panas. Apa yang dihasilkan kalau mudah terhidrolisis, maka akan menghasilkan invert sugar, ya, atau bisa dikenal dengan sirup. Maka kenapa industri ada yang membuat sirup? Kalau Lebaran, nah ada sirup marjan itu kan langsung diserbu. Nah, itu adalah salah satu teknologi di pangan yaitu menghidrolisis sukrosa dengan bantuan mungkin bisa enzim, mungkin bisa panas ditambah asam sedikit, gitu ya. Nah, itu kenapa adanya sirup lah seperti itu. Sirup itu kan gula cair ya. Kalau orang Jawa bilangnya tetes gitu kan. Kalau buat tetes itu kan ditambah air sedikit sama gula, nah terus dipanaskan. Gitu kan. Ya, itu menjadi sirup. Sirup. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada istilahnya tetes, tapi kita bilangnya ya sirup. Nah, kemudian ada maltosa. Nah, maltosa itu salah satu disakarida di mana terdiri dari dua unit glukosa. Jadi glukosa dengan glukosa membentuk satu struktur disakarida yang kita sebut dengan maltosa. Nah, strukturnya ada yang seperti ini ya. Nah, maka dari itu kenapa saya jelaskan lebih detail dengan struktur cincin? Karena kedepannya itu masih struktur cincin terus, gitu loh. Ya kan, karena nggak akan lihat toh struktur terbuka Fischer ikatan membentuk maltosa antara glukosa dengan glukosa, ya nggak akan bisa. Yang ada yang struktur cincinnya itu. Nah, dia disebut gula reduksi karena ini loh. Nah, ini ya. Nah, ada AH dan OH yang terikat mangap seperti ini. Jadi strukturnya itu kayak, kalau yang ini itu kan antara vertikal sama lateral gitu. Horizontal sama vertikal. Jadi yang satu hanya kalau nggak salah gini ya. Nah, ini kan strukturnya gini, nah, sama OH. Nah, inilah yang bisa mereduksi sebenarnya. Ya. Nah, maltosa ini adalah gula yang ada di dalam gandum, biji gandum. Dan ini dimanfaatkan oleh industri untuk pembuatan bir atau minuman beralkohol dengan proses malting. Malting itu artinya gini, Anda punya biji gandum, diproses dulu, malting dulu. Malting itu adalah perkecambahan, dibuat cambah dulu. Artinya dibuat cambah ya, tahu kan cambah. Nah, setelah cambah nanti dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, cambahnya itu jadi kering, airnya hilang, nanti baru difermentasi. Nah, jadi ada dua proses sebenarnya dalam pembuatan bir. Ada malting, kemudian ada fermentasi, mungkin di sini terus ada pemurnian. Ya, nah, malting inilah perkecambahan dari biji gandum. Fermentasi ya sama. Dia membutuh suatu bakteri. Nah, ini setelah itu lagi fermentasi. Nah, pemurnian. Nanti diambil gulanya gitu ya. Gula. Jadi di bir itu ada gulanya kita sebut dengan maltosa. Karena dari proses fermentasi maka ya polisakaridanya dari kecambah itu. Kenapa perlu dikecambahkan? Karena untuk mengaktifkan enzim yang ada di biji gandum. Biji itu kan kalau belum jadi kecambah, maka dia kan masih dorman, ya masih tidur. Nah, oleh karena itu ketika menjadi kecambah, maka beberapa molekul penting, terutama enzim, itu akan aktif. Nah, itulah kenapa perlu ada pengecambahan, karena itu mengaktifkan si enzim itu. Nah, enzim itulah yang nantinya akan dipakai pada proses fermentasi. Kalau langsung biji gandum difermentasi, nggak akan jadi apa-apa. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu bir itu sebenarnya isinya juga gula. Makanya orang yang suka minum bir, ya, itu pasti eh, tingkat kalorinya tinggi di dalam tubuh. Oleh karena itu jangan heran kalau orang sering minum bir mesti perutnya jembling. Nah, karena gula maltosanya dikonsumsinya dalam jumlah yang tinggi. Itu ya. Nah, itu terkait dengan maltosa, menariknya ada di situ. Nah, kemudian laktosa. Laktosa itu jauh lebih menarik. Karena ini adalah gula susu. Nah, gula susu di mana tersusun dari galaktosa dan glukosa membentuk satu struktur utuh kita sebut dengan laktosa. Nah, laktosa ini adalah gula susu yang bisa ditemukan di hewan mamalia dan manusia. Nah, hewan mamalia ini contohnya sapi. Nah, di sapi ini laktosanya itu 4,8%, jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di Asi, yaitu 6,7%. Ya.
Jadi air susu ibu itu ya luar biasa, desain dari yang luar biasa. Sepertinya belum ada teknologi yang menyamakan nutrien yang ada di dalam ASI. Ya, karena itu mungkin udah ciptaan sama yang kuasa, jadi kita nggak akan bisa menduplicate. Ya, identik itu aja bukan. Susu formula apa yang paling bagus di dunia ini pasti masih kalah dengan ASI. Kita nggak tahu isinya itu sebenarnya kompleksnya itu ada apa aja. Kita nggak tahu. Ya, nah, ini laktosa ini penting karena tidak hanya sebagai sumber tenaga energi, yaitu karbohidrat, tetapi untuk perkembangan mamalia, termasuk perkembangan kognitif. Ya, nah ini ASI itu penting atau susu makanya kan MBG makan bergizi gratis mesti dikasih susu karena apa? Nah, mereka berpikir adalah susu itu bisa meningkatkan perkembangan kognitif dari manusia itu. Tapi kalian nggak tahu penelitiannya memang sudah terbukti atau enggak, ya kan? Tapi kalau menurut saya ya, orang kalau minum susu toh terus nggak tahu sinau ya podo wae toh. Atau sama aja orang pengen mencegah osteoporosis, dia meminum susu seperti halnya Unlen katakan. Tapi dia nggak pernah jalan kaki, apa-apa pakainya motor, mobil, ya percuma. Karena apa? Kalsium yang ada di dalam susu itu tidak bisa terserap ke dalam tulang. Karena apa? Ya dia nggak pernah aktivitas fisik. Gitu. Yang ada kalsiumnya mengendap di ginjal menjadi batu ginjal, yaitu kayak kalsium oksalat, kalsium karbonat, kayak itu. Ya, jadi minum susu itu harus disertai tujuan dan manfaatnya itu apa. Dan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat itu manusia tidak mungkin hanya minum tok, harus ada aktivitasnya. Ya, ya itu. Jadi monggo Anda bisa memberikan perspektif bahwasanya apakah pemberian susu tanpa adanya kontribusi dari si personnya itu apakah bisa meningkatkan kognitif atau enggak, ya monggo itu pendapat kalian, ya. Oke. Dan juga laktosa itu digunakan untuk produk olahan makanan, ya, seperti halnya Yahoo, kefir, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu laktosa. Kenapa ada produk fermentasi laktosa? Sebab, nah ini, yang menarik di sini itu laktosa itu memberikan masalah yang tertentu terhadap makanan. Nah, pertama itu laktosa itu mudah sekali mengalami kristalisasi. Nah, ini. Nah, yang tadi saya bilang, ya, yang mudah sekali mengalami kristalisasi. Apa dampaknya? Nah, contohnya di sini Anda tahu susu bubuk itu kan pengeringan dari susu cair sebenarnya dengan menggunakan freeze drying. Artinya susunya itu disemprot dalam bentuk partikel kecil. Nah, kemudian dari partikel kecil itu nanti akan disemburkan oleh gas panas, ya, gasnya otomatis steril. Nah, terus nanti dia akan rontok menjadi susu cair, susu bubuk. Nah, itu artinya bisa membuktikan bahwa laktosa itu mudah mengalami kristalisasi. Nah, terkadang kristalisasi yang terlalu tinggi itu menyebabkan kenampakan susunya itu jadi seperti kaca itu, kayak seperti mengkilap gitu, ya, atau teksturnya sangat kasar, tidak halus. Nah, padahal susu itu digunakan salah satu komponen utamanya adalah untuk membuat es krim. Nah, karena ada sifat mudah mudah mengalami kristalisasi, maka es krimnya jadi ada tekstur yang namanya sandy tekstur, itu kayak granule itu. Ya, nah itu yang tidak disukai. Nah, ini akan menyebabkan nilai jualnya akan rendah secara ekonomi. Gitu ya. Nah, kemudian warna dan rasa. Nah, karena laktosa itu merupakan gula reduksi, maka dia sangat mudah sekali bereaksi dengan molekul lain, terutama protein. Nah, ini sangat mudah sekali bereaksi dengan protein, membentuk rasa dan warna yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kalau kalian membuat roti, terus mencampurkan susu bubuk ke dalamnya, tentunya kalian harus memikirkan proses ketika pengeringan atau pemanggangan. Karena apa? Nah, reaksi antara laktosa sama protein itu juga akan terjadi di situ. Nah, kalau kalian apa membakingnya tidak benar, maka ini rasa dan warna
yang tidak diinginkan akan muncul. Mungkin bisa lebih cepat coklat, kemudian rasanya juga cenderung pahit dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian berikutnya terhadap manusia itu ada istilah namanya lactose intolerance. Jadi ada beberapa dari kita mungkin akan kalau kita minum susu maka kita bisa diare ya atau timbul jerawat. Karena apa? Nah, tubuhnya menolak adanya laktosa. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan lactose intolerance, teknologi apa yang akan dikembangkan saat ini? Besok kita akan bahas di pertemuan terakhir sebelum ujian tentang teknologi pengembangan makanan baru. Ya, itu di situ nanti akan saya jelaskan mengenai kenapa uh, solusi dari lakto intoleransi itu apa dari bahan pangan, dari makanan. Nah ini, tapi ini kita lewati saja. Nah, oke, disakarida sama monosakarida udah selesai. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan dulu. Oh, kita sampai 11.50 ya. Kita kira sampai jam 11 kok. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tanyakan dong. Nggak apa-apa loh. Jadi, kimia bahan pangan itu memang saya kemarin ikut conference ya. Conference ya cuma sebentar sih. Ya tentang pangan sih. Nah, itu menarik di situ. Menarik, karena memang goal kita sekarang itu adalah untuk mencapai ketahanan pangan. Ya, dengan mulai berbagai cara. Ya, maka dari itu harapannya dengan kalian mempelajari kimia bahan-bahan itu, kalian bisa berkontribusi dalam uh, menciptakan ketahanan pangan, khususnya ketahanan pangan nasional. Karena apa? Sekarang tuh climate change itu menjadi isu yang sangat-sangat apa ya istilahnya, uh, sangat-sangat istilahnya mempengaruhi sangat-sangat penting lah, pengaruhnya sangat besar terhadap ketahanan pangan kita. Bisa jadi menyebabkan gagal panen, kemudian serangan hama yang sangat-sangat luas, kemudian nutrien yang ada di dalam bahan pangan itu menjadi lebih jelek, katakanlah. Kualitasnya juga iya, dan sebagainya. Nah, maka dari itu dengan kalian belajar kimianya, maka kalian bisa menciptakan atau menginovasi teknologi untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Itu ya. Karena pangan selalu kita butuhkan, nggak bisa kita tinggalkan. Kalau teknologi mungkin bisa kita tinggalkan, tapi kalau pangan nggak bisa. Itu ya. Banyak sekali cara-cara untuk mencapai ketahanan pangan. Gitu ya. Nah, maka ada istilahnya SDGs, ketahanan pangan. Kalau saya nilai isai-isai itu mereka nggak tahu konteks ketahanan pangan itu apa sehingga menulis isinya jadi di luar topik dari ketahanan pangan. Nah, oke, nah kemarin di conference itu kita bahas itu dibahas tentang cara-cara seperti itu, ya. Apalagi sekarang ada geopolitik. Nah, geopolitik itu kan ketegangan politik itu kan juga mempengaruhi yang namanya ketahanan pangan karena distribusi bahan makanan itu jadi terhambat. Contohnya kayak di Jepang gitu, katakanlah dia tidak bisa memproduksi pisang. Ada pohon pisang tapi tidak bisa tumbuh buahnya, tidak bisa berbuah. Maka dia butuh yang namanya impor, ya kan? Nah, kalau ada ketegangan politik seperti itu ya perdagangan akan terhambat gitu ya. Otomatis mungkin Jepang nggak akan dapat pisang lagi. Harga pisang di sana jadi mahal gitu. Nah, nanti akan menimbulkan yang namanya konflik di dalam ya perekonomianya akan terganggu dan sebagainya. Nah, itu efek daripada ketahanan pangan itu kalau nggak tercapai nanti akan merembet ke aspek yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke tri dan tetrasakarida ya. Tri dan tetrasakarida ini eh, mungkin kalau di biokimia tidak dibahas, tapi di bahan pangan kita akan bahas. Nah, dia tersusun dari tiga monosakarida untuk tri dan tetrasakarida untuk eh, empat untuk tetrasakarida ya. Nah, tri sama tetrasakarida ini paling banyak ditemukan di bahan makanan kacang-kacangan. Ya, nah, jadi kacang-kacangan itu juga ada gula.
gulanya itu bukan mono atau disakarida, tetapi tri dan tetrasakarida. Ya, nah gula ini jeleknya adalah dia sangat rendah proses absorpsinya di dalam usus kecil atau usus halus. Atau artinya adalah dia sangat sulit tercerna dengan hanya mengandalkan enzim atau beberapa molekul penting yang ada di dalam tubuh kita. Ya, karena reaksi metabolisme kalian ingat dia mengandalkan enzim sebagai katalisator. Nah, oleh karena itu apa? Kita butuh yang namanya mikroba, mikroba yang bagus, ya, mikroba yang penting, yang sangat bermanfaat kita sebut dengan gut microbe, ya. Jadi mikroba yang bagus. Contohnya ya bakteri yang bagus seperti Lactobacillus, ya. Nah, bakteri ini Nah, ini nantinya akan mencerna si tri dan tetrasakarida. Nantinya akhirnya tri sama tetrasakarida bisa berhidrolisis dengan bantuan bakteri. Nah, oleh karena itu kalau kalian makan kacang-kacangan yang banyak, oleh karena itu maka aktivitas gut mikrobanya ini akan tinggi. Aktivitasnya akan tinggi. Oleh karena itu apa yang ditandai Anda sering kentut. Karena apa? Aktivitas mikroba untuk mendegradasi sitri sama tetrasakarida ini, maka dia akan mengeluarkan WIS, biasanya adalah gas. Gas ini, kalau terdepositan terlalu banyak di dalam usus, maka akan menyebabkan perut kita jadi kembung atau istilahnya besesek kalau orang tua Jawa. Ya, maka dia dikeluarkan dalam bentuk kentut. Maka jangan heran kalau kalian makan banyak kacang, sering kentut. Jadi, dan kentutnya mungkin jauh lebih bau. Karena ya itu aktivitas daripada si tri sama tetrasa tadi. Oleh karena itu kita juga harus imbang dalam makan makanan kacang-kacangan. Karena kalau tanpa ada kacang-kacangan maka gut mikroba itu ya diem aja. Yang dia nggak ada makan nulis mati. Regenerasi lagi, regenerasi. Makanya kalian butuh juga makan kacang-kacangan ya. Itu. Nah ini yang kalau di Jogja itu yang ahlinya itu namanya Prof. Endang. Kemarin saya ketemu di pertemuan apa? Dia dari Fakultas Teknologi Pertanian, dia guru besar ahlinya di fermentasi atau gut mikroba. Nah, kita waktu itu saya sama tim, terus satu meja sama beliau, itu saya yang saya sama tim itu membuat proposal terkait kosmetik saya. Jadi yang kita kembangkan ternyata mau di hilirisasi teknologi, artinya ada pendampingan, ya, pendampingan untuk persiapan ya menuju ke komersialisasi gitu ya. Nah, terus ada Prof. Endang. Nah, Prof. Endang ini dia menciptakan atau menginovasi yang namanya keju. Nah, udah ada tuh kejunya itu sudah dijelas nama BioCheesecake. Dia mengembangkan keju. Nah, keju tapi dari bakteri yang sudah dia kembangkan. Nah, mungkin akan jauh lebih bagus sih. Ya. Seperti dulu almarhum Profesor Bambang Setiaji, itu beliau satu SMA sama saya dulu. Dia di Kimia UGM, dia punya cita-cita untuk mengembangkan atau memproduksi keju di lereng Gunung Merapi. Karena di sana peternakannya bagus, kualitas susunya bagus, kemudian suhunya cocok untuk fermentasi, maka dia ingin punya cita-cita membuat keju yang bisa mengalahkan keju Kraft. Oleh karena itu, kalau kejunya bagus, maka Indonesia tidak perlu mengimpor keju Kraft. Artinya, kejunya nantinya bisa harganya lebih murah. Karena apa? Di keju itu ada beberapa molekul yang penting kaitannya untuk meningkatkan fungsi penting organ-organ kita. Ya. Nah, itu keunggulan dari fermentasi itu. Jadi mikrobanya itu menghasilkan, jadi mendegradasi makanan atau sumber nutrien yang ada di dalam bahan makanan itu untuk menghasilkan molekul lain yang jauh lebih penting. Nah, maka itulah pentingnya kenapa ada mata kuliah teknologi fermentasi itu sama Bu Retno, dan juga di makanan ini ada makanan hasil fermentasi gitu, seperti keju, yogurt gitu kan. Karena apa? Selain mikrobanya itu sebagai zat mikroba, itu nanti juga akan masuk di usus untuk mencerna kacang-kacangan juga. Nah, itu juga ada molekul penting. Nah, sayangnya saya tidak tahu, saya belum pernah lihat MPG itu disisipi dengan keju. Ya, kalau kalian lihat
keju itu terkenalnya di Belanda. Karena saya sedang belajar bahasa Belanda gitu kan. Nah, makanya orang luar kenapa pinter-pinter ya selain genetiknya pinter karena makanannya seperti dari keju. Campuran kejunya itu ada gitu. Ketika breakfast ya keju. Seperti ponakan saya di UK juga ya pancake juga ada keju gitu. Nah, itu juga molekul-molekul pentingnya itu juga penting untuk meningkatkan kognitifnya sebenarnya. Ya, seperti omega 3, omega 6, omega 9 gitu ya. Tapi sayangnya kok MBK kok saya belum melihat ya ada makanan yang ditambah keju sedikit gitu. Nah, saya nggak tahu. Mestinya kan kalau bisa memberdayakan masyarakat untuk membuat keju, maka keju itu dipakai oleh MBK mungkin akan jauh lebih bagus. Ya, tapi mungkin larang, mahal. Kalau satu porsi dihargai 15.000, itu belum belum full ya, mungkin jadi 12 atau 13. Gue naik ke keju ya boros. Ya. Nah, itu terkait dengan tetrasakarida. Nah, kemudian kita bahas mengenai sifat dari mono dan oligosakarida. Oligosakarida itu maksudnya di situ ada disakarida, tri sama tetrasakarida. Nah, tadi saya sudah spill di awal bahwasanya karbohidrat itu di dalamnya ada mono, oli, sama polisakarida itu memberikan rasa yang khas. Nah, rasa yang khas di sini adalah si rasa manis ini. Nah, rasa manis ini ya. Jadi dia memberikan rasa yang manis. Nah, oke. Nah, dia memberikan rasa yang manis. Oke, oke. Oke, dia memberikan rasa yang manis. Oke ya. Nah, rasa manis ini dari monosakarida dengan gula yang lainnya itu eh, tanda acuannya ada di sukrosanya. Sebentar ini kok nggak bisa ini. Nah, sukrosa itu sebagai si penanda atau sebagai reference-nya. Nah, reference daripada tingkat kemanisan. Jadi sukrosa itu, sorry, sukrosa atau gula pasir itu tingkat kemanisannya 100. Artinya nilai tingkat kemanisannya dari suatu mono atau oligosakarida yang di bawah dari 100 itu artinya kurang manis. Tetapi kalau di atas 100 maka disebut yang manis sekali. Nah, di sini yang paling manis itu adalah fruktosa ternyata. Ya, fruktosa ini adalah yang paling manis. Nah, fruktosa ini yang paling manis. Kemudian, nah kalau kalian lihat, nah sorbitol, galactitol, maltitol, laktitol, nah ini adalah gula alkohol. Kalian lihat relatif sweetness-nya itu sangat kecil sekali, di bawah 100 jauh. Ya, maka rasa manisnya tidak terlalu manis. Oleh karena itu, ketika kalian minum dengan menggunakan gula alkohol, yaitu yang bisa kalian dapatkan dari produk-produk diabetasol dan sebagainya, maka rasanya jangan heran kalau tidak terlalu manis. Karena relatif sweetness-nya itu di bawah jauh dari sukrose atau gula pasir. Nah, kemudian yang ini, nah ini yang menjadi apa sangat-sangat yang disukai oleh Gen Z seperti kalian adalah gula stevia. Nah, stevia itu diambil dari tanaman, namanya kalau nggak salah stevia apa gitu. Nah, ini menjadi gula alami. Nah, gula alami yang menjadi salah satu substituen gula sekarang. Karena tingkat kemanisannya ternyata 100 sampai 300 kali lebih manis daripada sukrosa. Yang artinya kalau sukrosa 100 berarti dia sekitar 10.000 ya. Nah, 10.000 tingkat. Artinya Anda hanya menggunakan sedikit sekali stevia, maka Anda akan bisa mendapatkan rasa manis. Nah, misalkan Anda biasanya bikin teh manis, satu gelas, gulanya 1 sendok makan kalau sukrosa. Kalau ini hanya menggunakan mungkin 1 sendok teh aja. Ya, jadi manis. Tapi nih harga es tehnya nggak lagi-lagi satu gelas 3.000, ini jadi 10.000. Gitu. Nah, polemik terhadap gula ini menjadi perbincangan ya, nah, karena ada kasus
uh, kaum Lembong itu kan menjadi diduga menjadi korupsi untuk impor gula. Tapi kenyataannya ya, kalau kalian lihat impor gula itu kan dari tahun ke tahun ya, atau dari era menteri yang manapun juga pasti ada ya. Pertanyaannya kenapa mesti Tom Lembong? Saya bukan membela itu. Kita cuma bertanya, kenapa mestinya Tom Lembong? Kalau memang ada kasus impor gula, yang mestinya kan sebelum Tom Lembong kan juga ada kasus impor gula. Kenapa nggak dipermasalahkan? Kan gitu. Pertanyaannya kan di situ ya. Nah, itu. Jadi nggak tahu lah elit-elit politik sekarang tuh ya. Kalau nggak yang nggak ada yang nggak manut ya mungkin nantinya diberikan teguran. Nah, tegurannya salah satunya seperti itu ya. Nah, itu ini kalau kalian jadi nanti jadi menteri, menteri perdagangan itu. Nah, sebenarnya kalau kenapa harus impor katakanlah itu tuh kalau dulu kakak saya bilang itu kenapa harus ada impor itu untuk membuat para mafia di dunia perdagangan itu untuk mengeluarkan produknya karena mereka tuh nakalnya gini seperti garam pada kasus pada eranya Menteri Puji itu Sri Menteri itu yang perikanan itu nah itu kan kenapa Indonesia sampai impor garam karena apa banyak mafia yang ngakip produk garamnya itu ditimbun sehingga biar harga nilai di pasarnya tuh tinggi. Nah, tapi kebutuhan di masyarakat sangat mendesak. Oleh karena itu kenapa ada impor? Nah, salah satunya kalau saya melihatnya, biar si mafia itu mengeluarkan barangnya. Jadi kelihatan siapa yang nimbun sebenarnya. Jadi bukan berarti Indonesia itu tidak, pemerintah atau menterinya itu waktu itu kebijakannya, ya mungkin beberapa menteri memang kebijakannya nyeleneh ya, terutama yang sekarang. Ya, nah itu biar apa ya uh, keluar tuh mafianya itu kelihatan siapa tuh yang nimbun ketika impor kan mungkin wow harga harga di dalam negeri jadi stabil wah tujuan dia nggak tercapai no nah daripada nimbun kalau bahan makanan tuh terlalu banyak ditimbun kan terlalu lama itu kan nanti akan rusak keluar nah keluar itulah nanti ketahuan oh mafianya si A si B si C si D itu salah satu caranya sebenarnya impor itu bukan berarti harus efeknya negatif itu enggak ya. Nah, faktor manis itu bisa dijelaskan secara detail dengan adanya interaksi antara gugus fungsi terhadap reseptor yang ada di organ kita, terutama lidah. Ya, nah uh, faktor ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, terutama pertama tentang gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu menjadi kalau gugus fungsinya itu membentuk interaksi yang kuat terhadap reseptor lidah, maka rasa manisnya akan jauh lebih menonjol. Nah, kemudian polaritas. Kesesuaian antara polar sama polarnya reseptor dengan senyawa gula itu, maka akan menyebabkan rasa manisnya akan menonjol. Gitu ya. Kecuali kalau lidah Anda, indera Anda itu rusak karena suatu hal seperti halnya COVID. Nah, COVID itu sampai rasa manis pun tidak bisa terdeteksi. Nah, karena apa? Nah, indaranya itu istilahnya rusak, bukan rusak, rusak sementara ya. Artinya reseptornya itu inaktif gitu. Nah, otomatis walaupun dia berinteraksi, maka dia tidak akan bisa memberikan rasa manis, gitu ya. Nah, kemudian ada juga jarak antar gugus fungsi, konformasi ruang. Nah, ini juga penting. Kalau kaitannya dengan polaritas itu konformasi ruang, kemudian kerapatan elektron, dan juga ikatan hidrogen. Ini biasanya paling mudah dipelajari adalah ikatan hidrogen. Ini yang paling mudah. Jadi kalau kalau sepertinya ikatan hidrogen ya, nah, Anda punya reseptor, nah ada H-nya, kemudian sugar, sugar itu kan banyak OH-nya, maka dia mudah membentuk ikatan hidrogen. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan kenapa lidah kita sampai bisa merasakan manis daripada si gula itu, karena ada interaksi hidrogen. Ya, itu. Ya, itu adalah salah satu. Makanya kalau di kimia dasar saya biasanya menjelaskan tentang ikatan hidrogen itu harus saya jelaskan. Karena dengan itulah Anda bisa menjelaskan secara molekular yang paling sederhana itu dengan cara itu. Ya. Oke, nah ini terkait dengan teknologi pemanis. Nah, ini ada pemanis buatan. Selain pemanis alami yang kita bahas tadi, ada sukrosa, glukosa, dan sebagainya, ada fruktosa. Nah, ini ada pemanis buatan. Nah, pemanis buatan itu digunakan untuk, ya, di industri aja sih. Ya, untuk ya ketahanan pangan juga sebenarnya. Ya, kita lihat dari, kalau melihat masalah dari dua perspektif ya.
tidak melulu pemanis buatan itu memberikan efek samping yang berbahaya. Ya. Tetapi memang bagi orang tertentu memang dia sangat sensitif. Gitu. Nah, di sini pemanis buatan itu intinya adalah pemanis yang dibuat di industri gunanya untuk menciptakan molekul yang memberikan rasa manis yang lebih daripada gula alami. Nah, di sini Anda sudah sangat well known sekali siklamat, aspartam, sampai sukralosa. Nah, yang paling tinggi itu adalah sukralosa. Dia memberikan rasa manis 600 kali lebih lipat daripada sukrosa. Ya. Nah, di sini strukturnya kalau kalian lihat, nah, di sini paling ya sukrosa ini. Nah, sukrosa itu kalau dilihat ini identik atau strukturnya itu mirip seperti sukrosa. Nah, hanya saja dia ada gugus kloridanya ini. Nah, ini mungkin juga akan menyebabkan kenapa dia jadi manisnya lebih tinggi, gitu kan, daripada sukrosa. Gitu kan? Nah, tetapi selain memberikan rasa manis, pemanis buatan itu juga nantinya bisa memberikan yang namanya rasa yang tidak enak, jadi rasa pahit, aftertaste-nya. Ada kan orang yang kalau makan sesuatu, makan jajanan, terutama jajanan SD, dia pakai yang namanya pemanis buatan, salah satunya dari sini, terus Anda makan, terus di tenggorokannya rasanya pahit. Nah, itu karena ada apa? Interaksi lipofilik antara molekul gula buatan dengan reseptor yang ada di tenggorokan kalian. Interaksi lipofilik itu adalah interaksi yang molekulnya suka dengan lemak, ya, suka senyawa yang tidak larut dalam air. Nah, kenapa kok bisa berinteraksi lipofilik? Karena lihat strukturnya. Strukturnya itu ada aromatis, ada alkana. Nah, inilah yang menyebabkan adanya interaksi lipofilik. Karena aromatik dan alkana itu sifatnya adalah tidak mudah larut sama air atau tidak suka sama air. Gitu. Dan juga di sini kalau lihat dibandingkan glukosa, katakanlah glukosa itu OH-nya itu ada 6, kalau nggak salah ya. Nah, di sini OH-nya itu bisa dihitung jari, hanya satu, ini bahkan nggak ada. Nah, ini kurang dari 6. Nah, kalau sukrosa itu kan jadi total mungkin ada lebih dari 6 ya. Ini setelah diganti oleh Cl, sehingga interaksi dengan uh, apa, reseptor yang lemak, ada lemaknya itu dia lebih suka. Ya, sehingga menimbulkanlah rasa pahit. Jadi seperti itu ya. Nah, itu bisa jelaskan seperti itu. Nah, kemudian, nah ini hubungan struktur dengan rasa manis itu perlu saya sampaikan karena agar Anda tahu, ya. Karena kenapa industri menciptakan gula buatan itu dengan merekayasa strukturnya? Karena dengan merekayasa strukturnya, maka dia bisa menciptakan rasa manis yang dia inginkan, sehingga industri akan untung. Masyarakat bawah dengan menggunakan itu juga akan untung dalam menginovasi makanan mereka, ya. Nah, ini mestinya mereka orang-orang mesti di R&D. Besok kalau kalian bisa kerja di R&D di R&D suatu perusahaan pangan, mestinya kalian akan dituntut untuk menciptakan inovasi bahan pangan atau makanan yang jauh lebih menguntungkan dari industri itu. Jadi kalau kalau kalian lihat tren-tren makan seperti mie instan gitu, dulu cuma adanya original kok, tapi sekarang ada rasa rendang dan sebagainya. Ini apa mereka bisa menciptakan? Nah, karena ada memahami struktur ini. Kelebihan kita adalah orang kimia itu disebut dengan architect of molecule. Artinya apa? Dia bisa merekayasa bentuk molekul dengan menambahkan, mengubah, atau menghilangkan gugus fungsinya. Sehingga dari situ akan menciptakan suatu material, akan terbentuk material baru dan nantinya akan memberikan manfaat yang berbeda. Bisa jadi lebih baik, sangat baik, sama saja, atau lebih buruk. Nah, kaitannya dengan pemanis buatan, R&D orang-orang sana itu juga memikirkan melalui daripada mempelajari hubungan struktur dengan rasa manis. Sebagai contoh, di sini ada sakarin yang paling well known. Nah, sakarin itu kan strukturnya seperti ini. Nah, nah, di sini yang paling menarik adalah, nah ini gugus NH ini menjadi gugus yang paling penting untuk memberikan rasa manis. Karena apa? NH itu bisa memberikan ikatan hidrogen terhadap reseptor lidah kita. Nah, tetapi ketika hanya diganti dengan CH3 atau NH-nya, nah maka otomatis tidak ada interaksi hidrogen. Nah, karena
Interaksi hidrogen itu terbentuk dari H yang terikat pada atom yang elektronegatifnya paling tinggi dan berinteraksi dengan atom yang mempunyai elektronegatif tinggi dari molekul yang lain. Ya, kalau diganti dengan CH3 otomatis sudah tidak ada ikatan hidrogen lagi, sehingga rasanya akan datar atau flat atau tidak ada rasa. Ya, tetapi kalau hanya diganti dengan Na, ternyata lebih manis. Kenapa? Karena dengan diganti H, dengan menggunakan Na, maka terjadi interaksi ionik. Sehingga mudah sekali si molekul sakarinnya ini akan nempel di reseptor lidah kita. Gitu ya. Jadi rasa manisnya akan jauh lebih tinggi. Nah, kemudian ada lagi yang gula hmm, apa akan saya berikan contoh yang gula sintetik namanya dalsin atau sukro atau valsin bisa saja. Nah, di sini ada aromatis ya. Dia ada dua substituen gugus fungsi ya. Nah, ini amida. Kemudian ada juga yang dalam bentuk ethernya. Nah, ini posisinya adalah para ya antara gugus etoksi, ini etoksi ya. Nah, ini gugus apa istilahnya? Nah, ini etoksi. Etoksi terhadap ini gugus urea. Nah, sorry, ini gugus urea. Nah, yang gugus urea sama etoksi itu posisinya para, maka dia akan bisa memberikan rasa manis. Tetapi kalau posisinya orto, nah ini akan memberikan rasa tidak ada rasanya atau flat. Tetapi kalau misalkan atom O yang ada di gugus ureanya, ini CO-nya diganti dengan S, maka akan memberikan rasa pahit. Nah, ini dengan mengubah gugus fungsi aja, Anda bisa menciptakan tiga rasa. Atau posisinya diubah bisa menciptakan rasa yang berbeda. Nah, inilah uniknya kita mau pelajari kimia bahan gitu ya. Harapannya nanti ke depannya kalian iseng-iseng, kalian bisa menciptakan rasa yang baru, mungkin rasa keenam gitu. Kalau rasa kelima itu kan umami dari apa rendaman si apa nori kering akan menciptakan rasa gurih. Dan itu sampai sekarang ada perusahaan internasional yang kita sebut dengan Ajinomoto, luar biasa terkenal. Ya, nah itu dengan mempelajari struktur. Nah, terkait dengan Ajinomoto bisa kita bahas di bagian protein. Ya, nah dalsin ini sekarang dilarang oleh FDA atau Food uh, apa ya Food Food Federations apa Food apa ya saya lupa. Nah ini memang ya jadi yang melindungi bahan pangan beredar di dunia itu ada tiga lembaga yaitu PBB, kemudian dari Amerika, kemudian Indonesia punya BPOM. Nah, tiga lembaga itulah yang nantinya melindungi konsumen dari bahan pangan. Ya. Nah, Dalgin ini ternyata dari hasil eksperimen atau penelitian dengan menggunakan pupus, dia menimbulkan kanker hati sehingga dilarang sama sekali. Ya. Nah, diganti lagi. Nah, kemudian, nah dari situ silakan kalau mau ditanyakan terkait dengan pemanis buatan sebelum saya lanjutkan ke bagian terakhir yaitu polisakarida. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap paham loh. Ya, oke. Kalau begitu saya lanjutkan ke polisakarida. Ini bagian terakhir daripada karbohidrat di dalam bahan pangan, di mana strukturnya jauh lebih besar. Karena dia suatu polimer yang tersusun dari molekul-molekul monosakarida. Nah, polisakarida ini walaupun strukturnya besar, tapi dia juga bisa terhidrolisis, terutama dengan enzim-enzim. Contohnya nasi aja. Nah, nasi itu kan juga polisakarida. Kalian kalau ngunyah nasi, ketemu enzim amilase di dalam air liur Anda, di kelenjar saliva, maka dia akan terhidrolisis menjadi yang namanya monosakaridanya, salah satunya glukosa. Maka dari itu Anda akan mengunyahnya semakin lama juga
proses hidrolizisnya, semakin banyak juga monosakarida yang dihasilkan, sehingga monosakarida itu bisa berinteraksi dengan si reseptor lidah kita memberikan asam manis. Gitu ya. Nah, fungsi yang lain apa? Polisakarida itu sebagai penguat tekstur. Contohnya di sini adalah selulosa, pati, dan sebagainya. Nah, itu agar tekstur makannya jauh lebih keras, lebih crunchy gitu. Nah, itu uh, kita tambahkan polisakarida. Nah, sebagai sumber energi, contohnya pati juga, mungkin ada glikogen, dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini stimulan enzim-enzim pencernaan. Nah, polisakarida itu penting di dalam bahan pangan karena di dalam tubuh kita ada enzim-enzim penting yang harus diaktifkan. Nah, kalau tidak diaktifkan, yang nanti kita disebut bisa dikatakan intoleran terhadap karbohidrat. Tadi intoleran terhadap apa, laktosa atau susu, ini bisa juga intoleran atau akan timbul suatu alergi, gitu ya. Nah, ini yang terjadi biasanya orang-orang yang diet karbohidrat. Nah, sangat-sangat ekstrim. Bahkan tiap hari nggak makan karbo. Nah, gimana enzim pencernaannya yang terutama mendegradasi karbohidrat itu akan aktif? Itu karena enzim itu aktif kalau ada substrat dan substratnya harus cocok. Kalau nggak ada yang cocok, berarti enzim itu inaktif, diem, terus nanti rusak lagi. Terus bikinnya kalau udah sering rusak karena nggak dipakai, ya tubuh nggak mau bikin kan gitu. Nah, oleh karena itu yang diet karbo hati-hati ya, karena kita tetap butuh karbohidrat. Nah, contohnya kalau orang yang terlalu ekstrim diet karbohidrat itu kita sebut dengan anoreksia. Nah, itu nanti kalau makan nasi muntah, makan roti muntah atau diare, itu artinya lambungnya nolak. Nolaknya kenapa? Nggak ada enzim yang aktif untuk mendegradasi si polisakarida itu. Kalau itu terjadi, pertanyaannya, energi Anda dapatnya dari mana? Sumber energinya itu dapatnya dari mana? Nggak ada, ya, mati nanti. Nah, polisakarida itu nanti dibagi sesuai dengan sumbernya. Secara alam itu dari tanaman, hewan, mikroba, dan alga. Nah, ini yang menarik itu ada alga. Alga itu sekarang menjadi komoditi yang paling menjanjikan, paling inovatif untuk dikembangkan menjadi suatu produk makanan yang katakanlah inovatif dan juga bisa meningkatkan apa ya, menyokong ketahanan pangan. Ya, nah kalau mikroba biasa saja, animal tuh sangat banyak ya, atau ini tanaman. Oke. Nah, lebih ke kimianya, di mana polisakarida itu nanti menjadi dibagi menjadi dua. Ada yang homopolisakarida, ada yang heteropolisakarida. Nah, yang homo itu tersusun dari monosakarida yang sejenis. Misalkan, ada lihat dari glukosa, glukosa, terus. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, warnanya warna hijau, bentuknya sama terus. Ya, kemudian kalau yang heteropolisakarida itu berbeda-beda penyusun monosakarida. Nah, ini terlihat warnanya berbeda-beda itu artinya bentuknya beda-beda. Ya, bisa glukosa, galaktosa, fruktosa, dan seterusnya penyusunnya. Nah, yang menarik lagi antara di dalam homo sama hetero itu nanti ada yang lurus, ada yang bercabang. Nah, ini juga nanti sifatnya akan berbeda. Peruntukannya juga berbeda, gitu ya. Nah, kalau homopolisakarida, nah yang homopolisakarida itu dia sebagai cadangan makanan dan penyusun atau struktural. Cadangan makanan kita tahu adanya pati atau kan starch, ya pati. Kemudian struktural itu kita punya selulus yang ada di tanaman yang membentuk uh, tanaman menjadi keras batangnya. Kemudian kita punya kitin. Nah, kitin itu ada di cangkang crustaceae. Crustaceae itu kan binatang seperti udang, kemudian kepiting, dan juga yang lain. Nah, itu kitin, dia pun kitin. Kemudian yang heteropolisakarida itu, nah ini dari GAX, saya lupa GAX apa, tetapi ada. Nah, maka dari itu yang paling banyak, memang ini, homopolisakarida ini. Oke. Nah, homopolisakarida ini penyusunnya bisa ada dua, gula pentosa, cincin 5, ya. Ini cincin 5, heksosan itu cincin 6. Nah, ini di sini ada kitin,
kemudian ada selulus. Nah, ternyata yang paling banyak itu ternyata heksosan atau gula cincin. Ya, kemudian heteropolisakarida. Nah, ini ada karaginan, nah, agar-agar. Nah, agar atau karaginan, kemudian ada gumguat. Gumgurat tuh kayak apa ya? Pemanis apa saya lupa. Algina, nah ini algina tuh sering sekali menjadi penelitian karena algina itu nanti digunakan untuk pembungkus kapsul, ya. Nah, kemudian, nah ini polisakarida yang digunakan untuk cadangan makanan, contohnya ada pati, kemudian untuk strukturnya ada selulosa dan kitin, gitu ya. Nah, kita bahas di padi. Ya, kita agak bahas banyak, tetapi hal-hal yang sangat umum kita jumpai. Nah, padi itu termasuk dari homopolimer atau homopolisakarida yang tersusun dari glukosa. Monomernya adalah glukosa. Ya, nah di sini yang paling menarik adalah tadi homopolisakarida itu ada yang lurus, ya, ada yang bercabang strukturnya. Maka di padi yang lurus kita sebut dengan amilosa. Kemudian yang bercabang kita sebut dengan amilopektin. Nah, membedakannya adalah gampang. Ketika kalian larutkan di dalam air tertentu, konsentrasi tertentu, nah maka ada bagian yang mengendap dan bagian yang larut warnanya putih. Kalian kalau pas praktikum kemarin ada indikator amilem. Nah, kenapa nggak amilopektin? Karena yang diambil adalah yang bagian yang larut dalam air, yang mana yang kita sebut dengan amilosa. Sementara yang ngendap itulah amilopektin. Jadi amilopektin itu kelarutannya dalam air lebih rendah dibandingkan amilosa. Oleh karena itu disebut juga dengan indikator amilem. Gitu ya. Nah, itu. Nah, itu asal usulnya gitu. Nah, ini fraksi yang larut amilosa. Nah, fraksi yang tidak larut adalah amilopektin. Ya. Jadi itulah hal yang paling sederhana dalam membedakan homo polisakarida yang lurus dan yang bercabang. Nah, yang menarik di sini adalah gelatinisasi padi. Nah, padi itu ada proses yang kita sebut dengan gelatinisasi. Nah, gelatinisasi itu artinya apa? Nah, artinya adalah pembengkakan struktur daripada padi. Jadi padi itu kalau dilihat secara makroskopik dengan menggunakan mikroskop elektron, maka bentuknya seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi dia bentuknya granul. Granul itu seperti anggur. Ya, anggur tapi bentuknya tidak identik, ya. Jadi partikelnya tidak identik. Jadi bentuknya itu ya ini granul seperti ini, digerombol. Nah, ini kalau di zoom satu-satu, nah ini bentuknya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Berarti kalau bentuknya seperti itu berarti indikasinya berarti ada ruang di dalam situ. Nah, mungkin dilihat lagi lebih detail. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh dia bentuknya tuh bulat terus ada layernya. Nah, di dalam layer itu ada ruang. Nah, di ruangnya itulah isinya yang namanya si gula kita itu, ya, penyusunnya itu. Nah, gelatinisasi itu adalah gimana si granul ini akan menyerap air. Dan nantinya, karena dia menyerap air, karena dia suatu ruang kosong, bulat gitu, kita dia menyerap air, maka akan terjadi pembengkakan. Nah, itu disebut dengan proses yang namanya gelatinisasi. Nah, bengkak ini bisa permanen sama bisa tidak permanen atau semi permanen. Kalau semi permanen ini terkait dengan suhunya, di mana ketika air yang digunakan untuk membengkakkan si pati itu 55 sampai 65, maka pembengkakannya sementara. Sementara itu apa? Artinya nanti dia akan bisa kembali lagi ketika suhu airnya atau airnya kita kurangkan dengan cara pengering. Jadi kembali lagi strukturnya. Nah, semula. Tetapi ada juga yang pembengkakannya tidak kembali lagi atau permanen. Itu ketika kalian menambahkan air dalam kondisi yang panas. Maka otomatis di situ si patinya itu akan terisi air yang panas sehingga akan menyebabkan pembengkakan sesungguhnya. Nah, itulah yang disebut dengan gelatinisasi, yaitu pembengkakan struktur pati yang sesungguhnya dan bersifat permanen. Nah, di sini artinya kalau ini strukturnya tidak mungkin kembali lagi. Ya, tidak mungkin kembali lagi. Jadi udah bengkak gede, jadi dari segini terus bengkak seperti ya wis berhenti di sini. Itu kalau suhu air panasnya terlalu tinggi. Maka dari itu ketika orang-orang zaman dahulu, ibu-ibu Anda
itu kalau bikin makanan dari pati, tentunya memikirkan suhu air yang akan digunakan. Ya, dia mestinya tidak terlalu panas. Karena kalau terlalu panas, otomatis sudah membengkak, jadi sudah tidak lagi bisa dipakai untuk atau ditambahkan yang lainnya. Ya, nah, jadi teknologi gelatinisasi adalah pembengkakan sempurna daripada si struktur pati itu akibat adanya suhu air yang tinggi. Nah, apakah memberikan dampak negatif? Tentunya tidak. Karena apa? Ternyata teknologi gelatinisasi ini, yaitu pembengkakan sempurna atau pembengkakan permanen dari pati ini, dimanfaatkan oleh industri pangan untuk menciptakan nasi instan dan juga mie instan. Kenapa? Nah, ketika membuat nasi instan atau mie instan atau bahkan puding instan, maka industri itu mengandalkan proses gelatinisasi. Jadi patinya itu dibengkakkan secara sempurna. Nah, walaupun dia bengkak sempurna, nah seperti contoh gambar ini, ya, ini dari wujudnya awalnya seperti ini ya, terus digelatinisasi ditambah air panas tinggi, maka dia akan bengkak seperti ini. Dengan pembengkakan ini, maka industri bisa memanfaatkannya. Nah, karena bengkak ini bukan berarti dia tidak bisa menyerap air lagi, dia masih bisa menyerap air lagi. Jadi ini airnya udah setengah matang. Nah, akibat setengah matang nanti ketika Anda punya nasi instan, cuma diseduh dengan air panas, sedikit aja, maka dia sudah jadi matang jadi nasi. Itulah yang dimanfaatkan oleh industri uh, adanya pembuatan nasi instan dan juga mie instan. Contohnya mie instan. Mie instan itu kan kalau kalian males merebusnya, kalian seduh aja dengan air panas, seperti mie gelas. Lama-lama matang, ya kan? Karena apa? Proses gelatinisasinya sudah terjadi di dalam pati mie itu, sehingga dia sangat mudah sekali menyerap air, sehingga jadinya cepat matang. Tanpa merebus, kalian juga bisa mematangkan si mie itu. Itulah kenapa adanya mie instan seperti mie gelas dan sebagainya. Itulah teknologi gelatinisasi. Ya. Oke, masih sedikit lagi. Ya. Jadi sesuatu yang ibarat konotasinya negatif itu bukan berarti terus tidak bermanfaat. Dia akan bisa bermanfaat dan juga bisa menguntungkan bagi kita kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu pesannya di situ. Oke, nah kemudian ini selulus. Nah selulus itu uh, apalah salah satunya homopolisakarida juga, tetapi dia bukan sebagai sumber energi, tetapi dia sebagai struktural. Nah, di sini selulus itu bisa ditemukan di tanaman sebagai dinding tanaman itu biar keras. Nah, kemudian ada teknologi yang namanya penurunan selulus, yaitu dibuat dengan karboksil metil selulus, ya, atau CMC. Ini saya pernah pakai dulu. Nah, CMC ini di industri pangan dipakai untuk membuat tekstur menjadi lebih baik. Ya, karena apa? CMC ini nanti fungsinya bisa memperbaiki tekstur, khususnya es krim contohnya, dan juga menghaluskan yang namanya kristal laktosa yang tadi kita bahas. Jadi, laktosa yang mengkristal akibat suatu proses, maka itu bisa diperhalus teksturnya dengan menambahkan CMC, gitu ya. Jadi itu pentingnya di sini. Nah, kemudian pektin. Nah, pektin ini adalah salah satu polisakarida di mana dia fungsinya sebagai perekat, sebagai perekat. Nah, sebagai underlying perekat. Nah, pektin ini nanti isinya adalah beberapa asam monosakarida tadi. Di awal ada monosakarida yang gugusnya bukan aldehyde dan ketone maupun alkohol, tapi asam. Nah, maka ada asam pektat sama asam pektinat atau yang dikenal dengan pektin, gitu ya. Nah, pektin itu kandungannya bervariasi di dalam tanaman, terutama di buah, ya, di buah. Nah, ini pektin ternyata eh, ada hubungannya dengan derajat pematangan buah, ya. Nah, karena dia sebagai perekat, nah, jadi pektin ini paling banyak ditemukan di buah yang belum matang. Makanya buah yang belum matang itu kan kalau kita buka kan getahnya banyak. Itu sebagai perekat kok. Dibandingkan dengan buah yang matang. Itu kan getahnya kan lebih sedikit. Nah, kecuali kalau memang ya buahnya
banyak getahnya itu seperti nangka wis. Kalian buka nangka muda dengan nangka yang matang mesti lebih banyak getahnya. Nah, itu pektin. Nah, tetapi pektin ini sangat bermanfaat untuk industri makanan yaitu untuk membuat jelly. Nah, oleh karena itu, nah kalau Anda melihat industri yang membuat jelly atau home industri, pasti dia menambahkan yang namanya buah-buah yang belum matang. Fungsinya untuk apa? Nah, agar tekstur daripada jelly itu jauh lebih kenyal. Ya, untuk mempertahankan kekenyalan itu dia butuh yang namanya pektin. Ya, nah itu ya. Nah ini ada kata kunci bahwasanya pektin. Nah, pektin itu akan lebih rendah ketika buahnya matang. Nah, karena itu kenapa kok orang buat puding kok menggunakan buah-buahan yang tidak terlalu matang? Karena dia ingin mencari pektin naturalnya yang dari si buah-buahan itu akan menciptakan tekstur yang jauh lebih kenyal. Sehingga ketika nanti didistribusi, nah itu kekenyalan si pudingnya itu masih bertahan hingga nyampe ke customer. Nah itu memang ilmunya nggak ada, mereka hanya berdasarkan yang namanya apa ya istilahnya pengalaman, experience, atau adat istiadat, atau pengetahuan non ilmiah. Tetapi kalian sebagai orang kimia akan jadi lebih tahu bahwasanya di dalam buah yang belum matang kadar pektinnya tinggi. Nah itu yang akan support tekstur daripada puding agar tetap konsisten, gitu ya. Nah, ini modus akadi yang lain sebagai tambahan ada gum arabik. Nah, gum arabik itu seperti apa ya getah, nah, getah untuk sebagai pengumusi dan stabil. Kemudian ada di agar-agar, nah itu sebagai pengental, itu ganggang merah itu paling tinggi. Alginat, nah itu yang ada di ganggang laut. Nah ini alga, golongan alga itu menarik. Memang ini biasanya alginat itu digunakan untuk pembungkus obat itu sebagai materi kapsulnya itu. Karakinan, nah itu ada di lumut, lumut laut juga. Nah itu juga salah satu contoh dari alga. Makanya alga itu menarik kalau mau meneliti alga. Nah ini adalah contoh uh, secara detail polisakarida itu apa saja, manfaatnya itu apa, itu bisa Anda baca sebagai suplemen. Oke, nah kita ada 2 menit lagi kan 11.50. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, ditanyakan. Itu terkait dengan yang namanya apa karbohidrat dalam pangan gitu ya. Jadi kalian bisa mengulasnya ya. Jadi kalau monosakarida itu adalah gula memberikan rasa manis. Disakarida juga sama. Kalau tri sama tetrasakarida itu gula yang ada di dalam kacang-kacangan. Kemudian polisakarida itu kalau yang storage terapati sebetulnya itu ada selulus sama kitin gitu ya. Kemudian ada yang dari polisakarida dari alga yang menarik ya menjadi hal yang menambah wawasan dan ilmu Anda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu di chat ada kotokan, silahkan bisa mulai presentasi. Ya, Mohon maaf, Bapak. Oh, jangan. ya, Mohon maaf, berapa Mbak? belum muncul di si akad.
Mohon maaf, Bapak, saya sedang error jadi tidak bisa melakukan presentasi. Iya, kalian error ya, mahasiswa ya? Iya, Hmm, Bapak. oke, ya sebentar. Saya presentasikan manual. Ini kok ketambahan banyak sih? Kimia bahan pangan ki. Oke, ini ada 25, 24 ya berarti. Oke, Simon hadir nggak? Hadir. Imawan hadir ya. Hadir, Pak. Muna Hanifah, Hadir, Pak. kemudian Desi, Hadir, Bapak. Hadir. Iya, Anggita, Hadir, Bapak. Anggita Dwi, ya, Hadir. Amanda Sandrina, Amanda, Hadir, Bapak. Melda, Melda, Fauziatul, Fauziatul, Hadir, Bapak. Afifah hadir Hadir, nih. Pak. Nita, Hadir, Mbak Pak. Nita, oke. Fani, Hadir. oke. Rifda, Hadir, Bapak. oke. Anggita, Hadir, Pak. Oktavia, Hadir, Bapak. Mbak Nandari hadir nggak? Hadir, Bapak. Kansa, Hadir, Pak. Nadelia, Hadir, Nadelia, Pak. oke. Isna, Hadir, Pak. Ashifa, Hadir, Pak. Anggita Devi, Hadir, Bapak.